Media sosial jangan hanya digunakan untuk hiburan atau baca berita viral, tapi bisa juga digunakan untuk perubahan positif. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku The Dragonfly Effect karya Jennifer Ecker dan Andy Smith. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas bagaimana menggunakan media sosial untuk menciptakan perubahan sosial. Media sosial boleh dibilang sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mungkin menghabiskan waktu berjam-jam di media sosial, entah itu untuk hiburan, berinteraksi dengan teman, dan sebagainya. Banyak buku mengajarkan kita untuk menggunakan media sosial dalam hal kompetisi bisnis. Namun tidak banyak yang menjelaskan bagaimana menggunakan media sosial dapat mendorong perubahan ke arah yang lebih baik. Penulis berusaha menjelaskan langkah demi langkah agar kita bisa menggunakan media sosial untuk memberikan dampak positif. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, apa itu Dragonfly Effect? Ada sebuah kisah yang menarik. Samir Bhatia merupakan seorang pengusaha di Silicon Valley. Suatu hari saat perjalanan ke Mumbai, dia merasa tidak enak badan. Ketika diperiksa lebih lanjut, Samir didiagnosa mengidap leukemia myeloblastik akut, kanker darah yang dimulai dari sumsum tulang, lalu sel darah putihnya berkembang secara tidak wajar dan mengganggu produksi sel darah merah yang normal. Samir menghadapi tantangan hidup yang berat. Setengah dari kasus leukemia yang baru berakhir meninggal dunia. Setelah menjalani kemoterapi dan perawatan lain selama berbulan-bulan, dokter mengatakan kalau pilihan satu-satunya adalah transplantasi sumsum tulang belakang. Namun tantangan utamanya adalah mencari donor dengan tulang sumsum yang mirip. Hal ini sangat sulit karena Samir mewarisi gen langka dari ayahnya. Tingkat kecocokan tulang sumsum dengan anggota keluarga yang lain sangat rendah. Pilihan terakhir adalah mencari di National Marrow Donor Program Amerika Serikat. Untuk mencari donor yang cocok, biasanya berasal dari etnis yang sama. Namun data yang tersedia hanya 1,4% yang berasal dari Asia Selatan. Teman-teman Samir lalu mulai memanfaatkan media sosial untuk membantu mencari donor tulang sumsum yang cocok. Kisah Samir lalu viral di media sosial dan dalam waktu beberapa bulan, akhirnya dia menemukan donor yang cocok. Inilah yang disebut oleh penulis sebagai Dragonfly Effect. Sebagai informasi, capung merupakan satu-satunya serangga yang bisa terbang ke arah manapun ketika keempat sayapnya bergerak beraturan. Hal ini membuat capung menjadi simbol pentingnya keselarasan dan bagaimana sebuah hal kecil bisa menciptakan perubahan yang besar. Penulis menjelaskan Dragonfly Effect dalam 4 bagian sesuai dengan jumlah sayapnya: focus, grab attention, engage, dan take action. Kedua, menciptakan gerakan sosial. Bagaimana kita bisa menggunakan media sosial untuk mendorong perubahan? Pertama adalah fokus. Untuk bisa menjalankan sebuah kampanye yang sukses, kamu perlu fokus pada hasil apa yang ingin kamu raih. Jika melihat dari contoh Samir Bhatia, lingkaran sosialnya menanggapi situasi yang dialami Samir dengan pendekatan yang berbeda. Temannya berusaha untuk membantu Samir ibaratnya seperti melakukan tantangan bisnis. Jika mereka ingin menemukan donor yang cocok bagi Samir, maka mereka harus mendorong banyak orang untuk mendaftarkan dirinya dalam program donor tulang sumsum yang harapannya dari sekian banyak yang mendaftar, ada satu yang cocok dengan Samir. Menurut hitungan awal, mereka membutuhkan sekitar 20.000 orang dengan etnis Asia Selatan untuk mendaftarkan dirinya. Ini tentunya tidak mudah dan jumlah yang banyak. Strategi mereka adalah menggunakan kekuatan internet dan fokus pada komunitas Asia Selatan di Amerika Serikat. Langkah pertama adalah temannya mengirimkan email kepada orang terdekat, rekan bisnis, keturunan Asia Selatan di Amerika Serikat, dan teman kuliah Samir. Mereka menjelaskan kondisi yang dialami oleh Samir dan sedang membutuhkan donor tulang sumsum. Di email itu juga dijelaskan secara detail apa yang harus pembaca lakukan. Pertama, mendaftarkan diri mereka ke dalam program donor tulang sumsum. Kedua, membagikan informasi ini kepada orang lain. Ketiga, untuk informasi lebih lanjut, mereka juga sudah membuatkan website khusus untuk membantu memahami apa yang dialami oleh Samir. Hasilnya sungguh di luar dugaan.
Dalam waktu 48 jam, email tersebut telah menjangkau 35.000 orang dari yang awalnya disebar ke 500 orang. Selama hampir 3 bulan, hampir 25.000 orang telah dengan sukarela mendaftarkan diri dan Samir akhirnya menemukan donor yang cocok. Selain fokus, sebuah kampanye media sosial juga perlu menarik perhatian. Namun tidak selalu soal kisah seperti Samir. Yang penting, orang lain merasakan kalau kita tulus, original, atau mengejutkan. Ini yang pernah dilakukan oleh Coca-Cola pada tahun 2009. Saat itu, mereka berusaha untuk mencari cara untuk terhubung dengan konsumen muda. Biasanya ya, bisa pasang iklan di media massa atau iklan di Super Bowl, pertandingan final sepak bola yang sangat populer di Amerika Serikat. Namun Coca-Cola mengambil jalan lain. Mereka menjalankan kampanye Happiness Machine. Jadi sebelum ujian akhir semester, Coca-Cola menaruh vending machine di kantin salah satu universitas di Amerika Serikat. Vending machine itu tidak hanya mengeluarkan Coca-Cola, tapi juga berbagai kejutan. Misalnya saat seorang mahasiswa membeli 1 Coca-Cola, tapi yang keluar adalah 5 Coca-Cola. Tidak hanya itu, mahasiswa lain mendapat hadiah seperti pizza, bunga, dan sebagainya. Para mahasiswa senang atas kejutan yang diberikan oleh Coca-Cola. Mereka lalu membagikannya kepada mahasiswa yang lain. Coca-Cola lalu membuat video dari kampanye itu dan mempostingnya di YouTube. Dalam waktu 2 minggu, video itu telah ditonton lebih dari 2 juta orang. Ketiga, mengajak orang lain untuk ikut. Dalam membuat kampanye media sosial, hal yang paling sulit adalah membuat orang lain engage. Bagaimana mereka bisa ikut dalam kampanye yang kamu buat? Hal ini disebabkan kamu tidak hanya butuh alasan rasional, tapi juga alasan emosional kenapa para netizen harus ikutan. Ada sebuah kisah dari Alex Scott. Sebelum usianya setahun, Alex didiagnosa menderita neuroblastoma, suatu bentuk kanker langka yang agresif. Tumornya sudah diangkat dari punggung Alex, tapi dokter mengatakan kepada orang tuanya, apabila Alex berhasil mengalahkan kanker, mungkin saja dia tidak bisa berjalan lagi seumur hidup. 2 minggu kemudian, Alex menunjukkan keajaiban, dia bisa menggerakkan kakinya. Ketika Alex berumur 4 tahun, setelah menerima transplantasi stem cell, dia punya rencana besar. Ketika pulang dari rumah sakit, dia ingin buka stand untuk menjual minuman dari lemon. Uangnya lalu akan digunakan untuk riset kanker anak. Mungkin sedikit sejarah, menjual minuman dari lemon merupakan simbol kewirausahaan sejak dini bagi anak di Amerika Serikat. Awalnya orang tua Alex menertawakan idenya, tapi Alex tidak berkecil hati dan mengiklankan tokonya kalau uang yang terkumpul akan digunakan untuk pengembangan riset kanker anak-anak. Tanpa disangka, Alex berhasil mengumpulkan 28 juta rupiah di tahun pertama. Kisah Alex begitu menyentuh, hingga gerakan ini lalu diikuti oleh berbagai komunitas di 50 negara bagian Amerika Serikat. Sebelum Alex meninggal dunia pada usianya ke-8 tahun, dia telah berhasil mengumpulkan 14 miliar rupiah untuk mendanai riset kanker. Media sosial tidak hanya merupakan ajang pamer, mengetahui berita terbaru, tapi juga bisa menjadi penggerak perubahan yang positif. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.